Pernah kebayang nggak jutaan orang tumpah ruah ke jalan tapi bukan buat selebrasi, malah buat protes? Nah, itulah yang lagi terjadi di Amerika. Namanya gerakan No Kings, dan ini salah satu aksi terbesar dalam sejarah modern mereka. Yuk kita lihat lebih dalam, ada apa sebenarnya? Dan angkanya ini nggak main-main. Coba bayangin, penyelenggara menargetkan 9 juta orang. 9 juta orang untuk turun ke jalan tanggal 28 Maret 2026. Ini bukan lagi soal statistik, ini udah kayak unjuk kekuatan massa yang nunjukin betapa gedenya gerakan ini. Inti pesannya juga jelas banget. Mereka mau bilang, hey, negara ini punya rakyat, bukan punya raja-raja. Ini tuh kayak tantangan langsung ke pemerintahan Trump yang mereka anggap makin otoriter. Pokoknya, kekuasaan harus kembali ke tangan rakyat. Jadi, gimana ceritanya sebuah gerakan bisa tumbuh dari percikan api kecil sampai jadi sebesar ini? Mari kita telusuri asal-usulnya No Kings. Yang menarik, gerakan ini bukan dimotori oleh segelintir elit politik ya. No Kings ini murni gerakan akar rumput. Benar-benar meledak dalam setahun terakhir dan berhasil menyatukan jutaan orang dari berbagai latar belakang. Dan momentumnya itu loh, gila-gilaan. Awalnya, protes pertama berhasil ngumpulin 5 juta orang. Terus, di gelombang kedua, angkanya melonjak jadi 7 juta. Sekarang, targetnya 9 juta. Ini bukan sekedar protes biasa, ini udah kayak bola salju yang makin lama makin besar. Tentu aja, di balik layar ini bukan operasi yang amatiran. Ada koalisi organisasi aktivis besar yang jadi mesin penggeraknya. Mereka inilah yang mengordinasikan lebih dari 1.000 acara lokal biar bisa jalan serentak. Keren banget kan? Tapi, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa sampai segede ini? Apa yang bikin api protesnya berkobar segitu hebat? Ternyata, kalau kita telusuri, ada 2 pemicu utamanya. Pemicu yang pertama, konflik militer di Iran yang ternyata sangat nggak populer. Coba lihat, hampir 60% rakyat Amerika merasa keputusan pemerintah itu salah. Nah, rasa nggak puas di dalam negeri inilah yang akhirnya memuncak. Terus pemicu kedua datang dari Minnesota. Ada operasi penegakan imigrasi yang dinilai terlalu agresif. Dan sayangnya, berujung jadi tragedi nasional. Insiden ini bikin banyak orang marah sama lembaga yang namanya IC, atau Polisi Imigrasi Federal mereka. Tragedi di Minnesota itu langsung memicu respons keras dari dunia seni. Musisi legendaris Bruce Springsteen bahkan sampai bikin lagu protes. Liriknya tajam banget sampai menyebut agen federal itu sebagai tentara pribadi Raja Trump. Nah, gerakan ini jadi makin besar karena ikut disuarakan oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Siapa aja sih mereka? Lagunya Springsteen yang judulnya Streets of Minneapolis itu bukan sekedar lagu biasa. Video klipnya langsung jadi trending nomor 1 di YouTube Amerika Serikat. Ini yang mengubah insiden lokal jadi isu nasional yang dibicarakan jutaan orang. Di panggung utama di Minnesota, ada Senator Bernie Sanders. Beliau mengaitkan protes ini dengan masalah yang lebih dalam, yaitu ketidaksetaraan ekonomi. Dia menyoroti fakta bahwa 1% orang terkaya sekarang ini punya kekayaan lebih banyak daripada 93% penduduk lainnya. Jomplang banget kan? Tapi Sanders nggak cuma kritik. Dia juga menawarkan solusi yang dia sebut agenda rakyat. Isinya antara lain naikin pajak buat orang-orang super kaya, sediain layanan kesehatan dan kuliah gratis, sama perkuat jaring pengaman sosial. Intinya sih mengalihkan sumber daya negara biar lebih berpihak ke rakyat banyak. Oke, dengan jutaan orang yang turun ke jalan, gimana ya respons dari pihak yang dikritik? Dan apa sih dampak nyata dari gerakan ini? Terus gimana dong respons dari Gedung Putih? Ternyata mereka kayaknya nggak terlalu ambil pusing. Mereka bilang lagunya Springsteen itu cuma opini yang nggak relevan dan informasinya nggak akurat. Mereka juga menegaskan akan tetap fokus pada penegakan hukum imigrasi yang keras. Wah, ini sih penolakan mentah-mentah terhadap suara jutaan rakyat. Tapi gerakan ini nggak tinggal diam loh. Mereka justru merespons dengan jadi lebih terorganisir. Mereka melatih ribuan relawan soal deeskalasi dan bahkan meluncurkan program online bernama Eyes on Ice buat memantau tindakan aparat. Program ini sukses menarik lebih dari 200.000 penonton. Dan ternyata, gaung gerakan ini udah terdengar sampai ke seluruh dunia. Aksi-aksi solidaritas mulai bermunculan di Eropa, Australia, bahkan Kanada. Ini menunjukkan kalau isu ini udah jadi perhatian global. Akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah gerakan No Kings ini cuma ledakan amarah sesaat, atau ini adalah tanda kebangkitan kembali kekuatan rakyat yang sesungguhnya? Mungkin jawabannya ada di jalanan, di mana jutaan orang telah memilih untuk tidak lagi diam.